Selamat pagi rekan-rekan vlogger di mana saja berada. Pagi ini kita berada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Di sini sudah ada tokoh-tokoh bela diri Sumba Riau Jambi dan nasional. Ya. Antara salah satunya ini ada Bang Emil. Selamat pagi, Bang Emil. Pagi. Ini tokoh bela diri di Provinsi Riau. Beberapa cabang bela diri dikuasai dengan baik dan juga sudah diturunkan kepada murid-murid beliau yang tersebar di kota Pekanbaru ini. Di antaranya Hapkido ya Bang? Ya, taekwondo, hapkido, silat harimau, kumdo, practice self defense. Oh, keren. Ini ada mainan baru sekarang, MMA. Ada MMA yang baru ya Bang ya? Yang baru, yang akan kita siapkan bersama-sama. Insyaallah kita bisa mendukung perkembangan MMA Riau dan Sumatera Barat. Amin. Kalau boleh tahu taekwondo dari usia berapa Bang? Taekwondo dari usia 12 tahun. 12 tahun. Jadi sekarang istilahnya tingkatannya udah dan ya Bang, dan Ya, apa udah aja tinggi Bang? Udah ada 5, taekwondo ada 5, hapkido dan 3, kumdo dan 1. Untuk silat harimau Bang? Untuk silat harimau, alhamdulillah dipercaya Pak Datuk untuk memegang sasaran silat harimau untuk cabang Pekanbaru. Cabang Pekanbaru. Untuk kegiatan latihan di mana Bang? Dipusatkan. Pusat kita yang reguler kebukanya di BNI Tanggerang Sudirman. Sudirman BNI ya. BNI Tanggerang Sudirman di wilayah BNI, kantor wilayahnya. Di sekolah-sekolah juga ada ya Bang? Di sekolah-sekolah ada dari kita di beberapa sekolah SMP, SD. Oh iya, kemarin kita sempat lihat di SMP 5 ada pelang Prestige Martial Arts School. Martial Arts School. Boleh diceritakan sedikit Bang, apa itu Prestige Martial Arts School? Prestige ini adalah wadah tempat yang berminat dan yang mempunyai antusias tinggi terhadap bela diri. Di sini kita ada silat harimau Minangkabau, Ya. ada taekwondo, ada hapkido, ada kumdo, ada self defense for women, practice self defense for women, Iya. ada yang baru ini yang kita ikutin untuk training ini MMA, Mixed Martial Arts School, Mixed Martial Art. Jadi gabungan dari segala bela diri. Oh, gabungan ya Bang ya. Gabungan. Jadi itu dibagi kelasnya setiap hari Bang? Ya, Di setiap kali. Prestige. Di Prestige ada setiap harinya. Di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan di kelas yang berbeda. Tapi yang di BNI itu lebih lengkap. Artinya di dalam satu waktu ada taekwondonya, ada hapkidonya, ada silat harimaunya. Jadi di sana anaknya yang belajar taekwondo, orang tuanya ada yang belajar hapkido, ada juga orang tuanya yang lagi belajar silat harimau. Jadi efisiensi waktunya orang tuanya ngantarin anaknya dan ikut belajar juga. Ada kelas dewasanya. Kalau dari data Bang, sudah berapa nih anggota Prestige Martial Arts School sampai sekarang? Alhamdulillah udah banyak. Sampai orang tuanya. Ya dari umur 3 tahun sampai yang umur 47 tahun ada kita. Karena
orang tuanya juga semangat latihan. Artinya membangun kebersamaan dengan keluarga, dengan bela diri juga bisa. Kira-kira ke depan para murid prestis itu juga akan diberikan kepercayaan membuka prestis martial arts school lainnya. Ya, kita juga kaderkan nih sekarang, insya Allah bulan 5 nih ada yang dari ikutin taekwondo, sabuk ngambil black belt nantinya. Dan mereka juga diwajibkan malah untuk buka dojang atau tempat latihan. Oh, diwajibkan ya. Rata-rata yang ikut taekwondo juga ikut hapkido. Jadi mereka belajar 2 bela diri sekaligus. Dapat sertifikat bela dirinya langsung 2 juga sekaligus. Kira-kira untuk program pengkaderan mendapatkan pelatih-pelatih di siswanya butuhkan berapa waktu Bang? Berapa lama? Ini nih yang agak dilema kalau dibandingin tahun lalu ya. Karena kondisi pendidikan kita sekarang kan full day. Anak-anak dari pagi sampai sore. Oh, sekolah pagi sampai sore. Beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita per 2 tahun kita produksi black belt 20 orang gitu kan. 20 orang per tahun. Iya. Tapi kalau sekarang udah menurun loh. Karena ya tadi faktor sekolah, faktor lingkungan juga, anak-anak lebih senang main game ya, pegang handphone, lebih individual lah anak-anak sekarang dibanding anak-anak dulu. Oh gitu. Maksudnya gini Bang, dari awal mereka mulai latihan untuk mencapai black belt itu dibuat program tersendiri, misalnya program 1 tahun atau program 2 tahun atau sekian bulan udah harus black belt. Itu kalau di bela diri yang kita ajarkan itu 2 tahun udah black belt. Oh, udah Kalau mereka aktif malah 1,5 tahun bisa black belt, tergantung sama orangnya. Kalau dia bersungguh-sungguh, kita juga ada pemusatan latihan untuk asisten pelatih setiap Sabtu sore yang akan dikaderkan menjadi pelatih depannya. Di Prestige Martial Art sudah membuat buku-buku program latihan yang sederhana seperti itu. Udah, kita punya kurikulum, kita punya bukunya. Dan itu dirancang sendiri kurikulum. Ya, kita rancang sendiri juga. Karena di bela diri yang kita punya ini semuanya punya kurikulum dari pusatnya sebenarnya. Nah, kita mengaplikasikannya lagi ke dojang-dojang atau sasaran kita. Dan itu memang diizinkan oleh pusat untuk membuat program tersendiri, Bang. Ya, itu diizinkan. Kreatif pelatih kan, kreativitas pelatih, bagaimana membuat latihan itu seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan disenangi oleh anak-anak sekarang supaya tidak jenuh ya. Jadi tidak monoton seperti yang dulu-dulu pernah dialami oleh rata-rata pelatih, Bang, ya. Ya. Tidak seperti saya dulu latihan black belt sabuk putih aja setahun. Iya, iya. Ujian putih ke kuning juga setahun kan, sama. Terus ya. Jadi berangkat dari latar belakang tersebut, membuat program-program dan aplikasikannya sehingga para peserta bisa mendapatkan ilmunya lebih cepat gitu ya, Pak. Ya, lebih cepat. Tapi tergantung manusianya juga. Kalau dia sungguh-sungguh, dia akan lebih cepat. Oh iya, betul. Tergantung kepada kepribadian Dibandingnya masing-masing. Cuma mungkin butuh pesan dan kesan juga, Bang, bagi generasi muda yang belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan bela diri apapun itu cabangnya, agar mereka juga tertarik mengikuti bela diri yang ada, Bang. Ya, mungkin lebih ini. Ya, semuanya kerjasama semua lini kayaknya ya. Orang tua juga, lingkungan. Orang tua, lingkungan. Jadi
untuk anak muda ini supaya senang bela diri, ya lingkungannya juga berperan serta. Artinya kita harus mengenalkan anak-anak ini terhadap bela diri ini. Mereka harus lihat dulu visualnya dulu yang kita mainkan. Dia harus lihat. Ya. Nah, kemudian dia harus ikut serta. Kita adakan namanya free trial buat latihan bela diri ini. Kita ajak bermain gitu latihannya. Oke bang, terima kasih bang untuk bincang-bincang pagi ini. Mungkin kalau ada waktu kesempatan kita sambung lagi, dan semoga video ini bisa ditonton oleh seluruh penggemar bela diri. Salam olahraga. Jaya. Garuda.